Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Saya diberi amanah untuk berbagi tentang kesehatan. Mungkin yang agak sedikit beberapa hari ini yang agak ramai sedikit kita tentang donor darah, di mana pada Milad Muhammadiyah sepertinya ada kegiatan donor darah. Jadi manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan, dan seluruh tubuh manusia itu sempurna, dan itu merupakan suatu rahmat bagi Allah. Nah, ada kondisi di mana orang yang memerlukan darah itu harus diberikan darah dari orang lain. Sebelumnya, beberapa puluh tahun yang lalu, pada kondisi ini belum terpikir untuk melaksanakan itu. Bahkan diberikan darah itu dari hewan, binatang. Kemudian seiring waktu diberikanlah darah itu dari manusia ke manusia. Dan ternyata ada beberapa yang bisa menyelamatkan nyawa orang tersebut. Tapi juga dalam kondisi tertentu malah justru mencelakakan. Kenapa? Dalam perkembangan waktu, kurang lebih sekitar tahun 40-an, muncullah adanya suatu kondisi bahwa tubuh seseorang mengandung cairan kurang lebih 70%. Jadi tubuh kita itu sebenarnya terdiri dari air. Jadi kalau kita hidup kurang cairan, maka kerja dari tubuh tadi akan tidak baik atau kurang. Nah, kalau kita beratnya antara 50 kilo, berarti cairannya ada sekitar 35 kilo, 35 liter. Bayangkan, halnya kalau misalnya kita dimasukkan ke oven itu kering, badannya 50 kilo ini sisa 15 kilo saja, karena lainnya adalah air uap semua. Yang padat seperti tulang, ya, terus mungkin juga daging kita, tapi itu masih berair. Jadi kalau dikeringkan jadi abu. Nah, darah yang beredar di tubuh kita itu pun kurang lebihnya sama. Jadi anggaplah kalau misalnya tubuh 50 kilo itu mungkin sekitar hampir 5 liter lebih, itu tubuh yang beredar, dan sisanya dibuat untuk kehidupan yang lainnya. Nah, fungsi darah tadi itu sangat penting, yaitu mengangkut zat-zat makanan dan mengangkut oksigen, mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh bagian sel-sel. Dan selain itu juga mengangkut bahan-bahan yang harus dibuang atau dibersihkan, sampah-sampah yang sudah kita olah. Makanan, setelah selesai makanan diambil saripatinya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, sisanya sampah-sampah tadi dibuang, diambil oleh darah yang kembali untuk membersihkannya. Nah, bahan pembersihan yang nanti dibuang di beberapa tempat, ada di hati, ada di ginjal, ada di kulit, ada di paru, yaitu dengan penguapan uap. Fungsi darah tadi apabila dia kurang, maka juga berkurang fungsinya kalau darah jumlahnya berkurang. Nah, anggap saja di masjid sini ada berapa orang. Ternyata untuk memberangkatkan dari masjid ini misalnya ke Banjarbaru itu butuh 10 bus. Ya, bagaimana kalau bus itu cuma hanya punya 8? Cukup nggak kira-kira mengangkut orang di sini ke Banjarbaru? Tidak cukup kan? Bagaimana kalau untuk mencukupinya? Yang paling gampang tambah bus lagi ya. Tapi kalau dalam kondisi yang busnya tidak ada, artinya harus busnya bolak balik. Kalau mau dipadatin nggak mungkin, jadi kecelakaan, busnya nggak bisa jalan. Jadi kalau pasar busnya harus bolak balik 2 kali.
Ada beberapa. Ini juga sama tubuh kita. Kalau dalam kondisi darahnya kurang, maka yang mengangkut zat makanan, oksigen dan sebagainya juga akan kurang. Apa yang terjadi? Kebutuhannya juga akan kurang. Sama dari bagian baru harusnya kita bekerja dari satu masjid ini mengerjakan kondisi dengan jumlah yang sama. Nah, jumlah yang diangkut cuma sedikit, otomatis hasil pekerjaannya juga kurang. Tubuh kita sama seperti itu. Itulah tugasnya darah tadi mengangkut tadi. Nah, dengan kondisi jahat bolak-balik cepat tadi, otomatis tubuh akan bekerja lebih keras. Darahnya juga lebih cepat berputar beredar. Apa yang terjadi? Ya, penyakit-penyakit lain akan muncul. Salah satunya adalah darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Karena kerjaannya bolak-balik lebih cepat. Tekanannya jadi lebih cepat. Denyutnya jadi lebih cepat, sehingga itulah yang menyebabkan tekanan darah yang bisa meningkat juga. Di sisi lain, kalau memang kondisi itu tadi dia kekurangan sama sekali, malah justru tekanannya dikurang juga. Kenapa? Karena jumlahnya kurang. Dikompensasi sama jantung untuk berdenyut lebih cepat. Akhirnya jadilah kondisi yang tidak baik tadi. Jadi dilema. Di sisi lain, kita memang harus membutuhkan darah. Makanya kenapa diperlukan adanya donor darah. Dan ternyata donor darah itu merupakan kondisi di mana setitik darah bisa menyelamatkan nyawa. Saya kebetulan kurang lebih sekitar 22 tahun yang lalu, ya 2003 itu sampai 2008 dipercaya jadi kepala transfusi darah unit PMI di Banjarmasin. Yang waktu itu kantornya di mana? Di kamar mayat Sarang, belakang rumah Sekulin. Ya. Jadi selama saya menggawangi transfusi darah, itu memang banyak sekali kendala-kendala, yaitu bagaimana kita mengumpulkan orang-orang untuk mendonorkan darah. Dan darah ini tidak berharga atau tidak berharga, tidak ada harganya, tidak dihargai oleh harga bayar. Jadi yang dibayar bapak ibu-ibu itu bukan darahnya, tapi pengelolaannya, namanya BPD, pengolahan dari darah tersebut. Darah itu harus diambil pakai alat-alat, terus pakai peralatan tadi juga, salah satunya adalah mengetes darahnya baik atau tidak, tertular penyakit atau tidak. Itu perlu biaya. Nah, ini yang mungkin belum dipahami, dikira darah tidak ambil masukin ke tubuh manusia. Zaman dulu seperti itu, tapi banyak sekali dia keburukan. Nah, itu yang memerlukan biaya, termasuk yang mengambil. Saya mengambil kasihan juga, maksud apa, gratis kan, nggak mungkin juga digaji. Sehingga hitung-hitung pengelolaan darah itu seperti itu. Darahnya sendiri tidak ada, tidak dihitung. Sama seperti kalau misalnya juga mau cangkok, darah itu sebenarnya mirip ya cangkok organ, cuman yang paling kecil ini cangkok kornea, cangkok hati, cangkok ginjal, itu juga organnya tadi tidak dibeli, makanya tidak boleh pembelian jual beli organ atau trafficking organ. Itu sangat-sangat dilarang, dan itu seluruh dunia akan menjaganya. Bila terjadi jual beli organ, kita akan dikenai beberapa pasal-pasal, mungkin itu Pak Mahdi bisa bantu. Nah, darah tadi juga sama, diberikan ke orang lain, dan sifatnya juga sebenarnya anonimus. Anonimus artinya harusnya kita nggak tahu darah itu dari siapa dan untuk siapa, karena darah itu untuk semua orang sebenarnya. Hanya yang dilihat adalah golongan darahnya. Ternyata darah itu punya golongan-golongan, dan golongan itu cuma satu, banyak. Yang paling terkenal adalah golongan A, B, O. Ada golongan A, golongan B, golongan O, dan AB. Itu yang terkenal, yang dikenal di masyarakat. Selain itu ada golongan resus positif, negatif. Kalau positif kebanyakan di Indonesia, negatif kebanyakan di orang luar negeri, Eropa, Amerika.
Kemudian golongan MM ada lagi, ada golongan C, Y, macam-macam. Jadi banyak sekali golongan itu, tergantung yang menemukan. Ternyata setelah dilihat ini beda ya antara darah ini dengan darah itu, darah biru sama darah merah beda ya. Jadi untuk diambil darahnya kok biru ya? Ternyata memang bangsa obatnya. Jadi itu hanya konotasi kita main. Jadi sebenarnya darah itu ada beberapa golongan. Golongan itu sebenarnya menunjukkan kecocokan antara orang-orang tertentu, dan itu biasanya juga sebagian besar diturunkan. Sehingga kalau kita mau melihat siapa orang tua atau saudara, dia juga salah satunya dari golongan darah. Artinya kalau misalnya ada saudara golongan A dan B, wah ini kenapa nih, berarti bukan saudara nih, orang tuanya lain nih, dari mana nih? Yang curiga dulu, bisa terjadi karena A, B, O itu ada yang namanya A0, B0 ya, AA dan BB. Jadi 0 itu artinya kosong, jadi A dengan kosong berarti tetap A golongannya. Kalau kosong-kosong itu namanya golongan O, ada antigen di situ. Nah ini yang perlu diperhatikan. Begitu suami istri yang suaminya golongan A, yang istrinya golongan B, ternyata anaknya golongan AB, ya kan? Atau misalnya yang satu golongan AO, yang satu golongan O, itu nanti anaknya pilihannya A sama O. Ya, jadi kita bisa merunut bahwa ini ternyata di keluarga itu kalau golongan A0 dan B0 itu bisa semuanya ada. Ada golongan A, ada golongan B, ada golongan O. Jadi ada golongan AB, empat-empatnya ada. Yang paling sulit memang AB, mencari donornya yang golongan sama. Nah, pemberian darah tadi itu harus sesuai dengan golongan. Kenapa? Karena apabila terjadi perbedaan golongan, itu akan terjadi reaksi darah tadi berantem saling merusak. Nah, resikonya artinya tidak akan terjadi kerusakan darah, malah justru tidak menyelamatkan, malah justru membahayakan. Makanya donor akhirnya dicarilah donor relatif, donor yang berhubungan, sebaiknya keluarga. Padahal sebenarnya tidak harus, selama golongannya sama, dites ternyata sama. Memang ada lagi pemeriksaan tambahan yang sabit dengan inkompatibilitas. Ternyata dia tidak kompatibel, tidak pas, ada beberapa golongan kecil-kecil lagi yang tidak sama. Itu bisa diabaikan, tapi juga harus hati-hati. Artinya kalau mau tetap memberikan, kita harus menjaga dengan kondisi bahwa tubuh itu tidak bereaksi terhadap darah yang masuk. Itu ditekan sistem kekebalan tubuhnya, untuk tidak melawan darahnya. Karena tubuh kan melawan, kita punya namanya kekebalan tubuh. Dan kegiatan beberapa waktu Muhammadiyah dengan adanya donor darah itu sangat membantu teman-teman yang memerlukan darah. Kebutuhan darah itu sangat besar sekali, dan sepertinya kadang-kadang sering tidak cukup, apalagi di hari-hari yang sulit untuk mendapatkan donor seperti bulan Ramadan. Sangat sulit karena orang puasa untuk di daerah sini ya, terus untuk mendonorkan darah itu sepertinya agak-agak sungkan. Ya takut lemes juga, takut katanya batal puasanya dan sebagainya. Sebenarnya sih tidak harus, yang penting adalah waktunya. Mungkin setelah buka bisa memberikan darah. Tapi juga untuk orang yang mendonorkan darah ada syarat-syarat, banyak juga cukup berapa. Salah satu syarat yang paling utama adalah bahwa dia tidak kurang darah. Bagaimana caranya? Orang kekurangan itu mendonorkan darah, nanti untuk kesehatan jadi tambah jelek. Ini beda dengan sistem kita memberi ya. Kalau kita semakin memberi, itu semakin banyak mungkin dapatnya. Karena memang isyarat darah. Jadi walaupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan apa, kita tetap memberi.
Nah, kalau ini darah kita kondisi yang memang bagus, karena tidak boleh membahayakan yang memberi. Pada saat kita memberikan darah tadi pun, kondisi kita dalam kondisi fit, itu ada syarat-syarat kesehatan lain, misalnya tekanan darahnya juga harus normal, tidak boleh tinggi. Kenapa? Karena begitu tensinya tinggi, diambil darah, itu bisa bereaksi tensi semakin tinggi. Maunya sehat, malah masuk rumah sakit. Ya, itu resiko beberapa. Nah, ini salah satu bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama. Kita nggak punya uang, nggak punya harta yang banyak, mau tenaga juga mungkin terbatas, waktunya sebagian. Tapi kita bisa berbagi sebagian organ kita, yaitu dari darah. Itu sudah sangat-sangat besar sekali manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan. Dan kebutuhan darah tadi sangat-sangat besar, di mana orang banyak sekali yang membutuhkan darah, khususnya misalnya pasien-pasien saya yang cuci darah. Itu hampir setiap bulan mereka pasti minta darah. Sampai kadang-kadang ada yang ngasih julukan, wah ini kayak vampir aja, tiap bulan minta darah. Karena memang seperti itu, mereka yang harus menjalani cuci darah itu minimal sekitar 2 liter darahnya itu akan terbuang setiap bulan. 2 liter kira-kira berapa gayung, Mbak? Hampir 2 gayung ya. 1 liter kan sekitar 10 kali 10 kali 10 ya, sekitar 1 gayung kecil itu. Jadi 2 liter darah itu bisa terbuang. Kenapa? Pada saat yang menjadi cuci darah yang berputar melalui tabung cucian tadi, membran tadi, itu akan nempel di tabung tadi sekitar 250 cc. Sedangkan mereka harus cuci darah seminggu 2 kali untuk mendapatkan kondisi tubuh yang seperti kita ini. Karena kalau dia terlambat cuci darah, maka sampah-sampah cairan itu numpuk. Gak ada yang buang kan tugas yang buang dari ginjal nggak bisa lagi, harus dicuci. Jadi bukan dia ketagihan untuk cuci, tapi memang kebutuhan. Kalau dia tidak cuci maka tubuhnya akan tidak nyaman karena sampah-sampah yang dibuang. Bapak-bapak coba ibu tahan kencing seharian malaman, gimana kira-kira? Kan sampahnya dibuang kencing. Coba kita tahan. Dia sudah tidak bisa kencing, kadang air kencingnya itu menetes, jadi buang airnya kemana? Nggak ada, menguap, paling berkeringat dan sebagainya, sedikit ya. Terus buang sampahnya lewat mana? Yang kencing tadi. Kencing tadi itu sampah-sampah makanan yang kita makan tadi. Karena baunya kan ada menyengat, bau amoniak. Nah, bagaimana kalau amoniak itu di tubuh kita numpuk? Bapak atau amoniak, amoniak bisa. Nah itu di dalam darah kita banyak, sehingga harus dibuang. Nah buangnya bagaimana? Ginjalnya nggak bisa, karena udah nggak bisa bekerja. Jadi wajib diangkut untuk cuci darah. Kalau nggak kasihan, dia akan tidak nyaman. Oke, sehari 2 hari menahan masih bisa, karena tubuh punya kemampuan menjaga atau memperbaiki kondisi. Tapi kan kemampuannya terbatas. Setelah kondisi semakin numpuk, akhirnya tidak mampu. Bahkan ada yang sampai 700 uremnya, normalnya kan 50 ya. Biasanya di atas 100 itu udah nggak nyaman. Kalau orang awal-awal udah mual, nggak enak, bahkan tidak sadar, koma. Bau mulutnya sudah bau wangi-wangi amoniak, ya, ciuman. Nah, itu maksud saya. Mereka perlu cuci darah. Nah, darah yang dicuci tadi lewat tabung sering masih nempel di membran atau lembaran penyaring itu kurang lebih sekitar 200 cc selama 4-5 jam cuci darah. Kali 8 berarti hampir 2 liter kan setiap bulannya dia menyumbangkan darah atau membuang darah. Sedangkan pembentukan darahnya tidak bisa atau terbatas. Kenapa? Bahan yang digunakan untuk membentuk darah itu dihasilkan oleh ginjal, yaitu eritropoietin namanya. Nah, eritropoietinnya kurang,
Gimana cara membentuk? Nggak bisa kurang, hanya tiap hari terbuang tiap bulan, otomatis darahnya kurang, ditambahlah darah dari luar. Mungkin bisa dikurangi dengan pembentukan, walaupun tidak optimal, dengan cara pemberian fluid tadi yang biasanya yang bisa disuntikan. Jadi setiap cuci disuntik, setiap cuci disuntik. Itu bisa membantu memperlambat berkurangnya darah tadi. Itu contoh yang perlu kita lakukan. Pasien-pasien yang sangat memerlukan darah, itu saudara-saudara kita. Jadi pada kesempatan ini saya juga berharap mudah-mudahan ini bisa membuka kita untuk bisa mendonorkan darah. Mungkin berapa kali sih? Ya kalau hitung umur darah itu kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 100 hari. Artinya setiap 3 bulan sekali boleh kasihkan darahnya ke orang lain. Tidak berkurang kok. Kalau kita masih sehat normal, darah itu akan terbentuk lagi. Justru akan menjadi lebih baik. Karena rutin darah itu dibuang, mungkin yang termasuk yang darah-darah tua, sehingga terbentuk darah yang baru yang muda. Jadi awet muda. Jadi nggak perlu lagi mau perawatan muda. Dengan donor darah bisa menjadi lebih muda. Jadi kenapa darah itu muda terus terganti dengan rutin dengan baik secara reguler. Itu salah satu juga kebaikan yang bisa didapat dari donor darah. Nah, darah-darah ini tadi yang penting adalah dalam kondisi bersih. Bersih artinya tidak tercemar kuman. Kuman apa yang paling utama yang dijaga? Yaitu pertama adalah kuman hepatitis, yaitu hepatitis B dan hepatitis C. Itu yang utama dicek. Yang kedua adalah HIV. Yang ketiga ditanya riwayatnya, tapi jarang juga diperiksa sih. Yang penting riwayatnya. Kalau kita pernah kena malaria, apalagi biasanya orang-orang tua, itu juga diharapkan tidak mendonorkan, walaupun masih perdebatan, tapi tetap dijaga itu. Yang keempat adalah pernah juga mungkin atau penyakit yang orang bilang ditularkan lewat hubungan seks dan sebagainya, misalnya sifilis dan yang lainnya. Nah itu yang dijaga. Yang lainnya salah ya. Tapi kalau misalnya kita biasa dalam kondisi baik, kemudian diperiksa hingga di screening, memang paling utama adalah 3 penyakit tadi, hepatitis B, C, dan HIV. Meskipun pemeriksaan itu pun bisa kadang-kadang pun bisa lolos, ya. Nah, tapi itu semua dijaga, dijamin mutunya benar-benar pemeriksaan itu harus benar-benar terjamin. Artinya begitu ketemu positif langsung dibuang darah tadi. Kita tidak di dalam jadi transfusi darah ini tidak mengobati dan sebagainya, paling hanya melaporkan ini ada seperti ini, silakan ditindaklanjuti untuk pengobatan dan perbaikan si orang tadi. Kadang-kadang orang itu nggak sadar. Pada saat bagi acara donor darah dia pengen donor darah, begitu screening ternyata positif, darahnya dibuang dan dia tidak diapa-apain, cuma dikasih tahu nanti mungkin mau periksa lama silahkan. Nah setelah periksa dan hasilnya misalnya negatif, ya alhamdulillah berarti pemeriksaan ini sangat-sangat bisa terkontaminasi dan sebagainya. Yang jelas darah itu begitu ada indikasi positif tidak digunakan, walaupun setelah dicek ternyata dia negatif. Darah tidak tahu, yang penting ini aman untuk orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan donor darah dan masyarakat ini bisa membantu saudara-saudara kita yang memang memerlukan darah. Karena apabila kita tidak mampu bersedekah dengan harta, dengan organ tubuh kita juga insya Allah bisa untuk membantu mereka. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.